Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Septianingsih. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan sesuatu yang sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita, yaitu smartphone atau gadget. Saya akan membahas tentang dampak penggunaan smartphone di masa pandemi terhadap perilaku anak. Berbicara tentang smartphone mempunyai manfaat yang besar bagi kehidupan. Tidak hanya dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan saudara, teman, ataupun orang baru, nyatanya smartphone mempunyai fungsi yang lebih luas daripada itu. Namun, meskipun memiliki banyak manfaat, nyatanya smartphone kini seolah sudah menjadi candu bagi setiap penggunanya. Di era digital ini, smartphone sangat dibutuhkan bagi setiap penggunanya. Hampir semua kalangan menggunakan smartphone, dari yang tua, dewasa, remaja, hingga anak. Di era yang serba canggih, smartphone merupakan barang yang sudah menyatu dengan kehidupan sosial masyarakat. Penggunaan smartphone di kehidupan sosial masyarakat, jika digunakan secara berlebihan, akan menimbulkan kecanduan. Namun, jika penggunaan smartphone dilakukan secara efektif, maka akan menimbulkan hasil yang positif. Nah, jadi ada dua dampak penggunaan smartphone yang berlebihan. Ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dampak positifnya yaitu memudahkan seorang anak dalam mengembangkan kreativitasnya dan kecerdasan otaknya. Di dalam smartphone adanya aplikasi mewarnai, aplikasi belajar membaca, dan aplikasi belajar menulis yang tentunya memberikan dampak positif bagi perkembangan otak anak. Namun, jika ada dampak positifnya, tentunya terdapat dampak negatifnya. Salah satu dampak negatifnya adalah mampu menyebabkan perilaku anak menjadi kurang baik apabila tidak dalam pengawasan orang tua. Di masa pandemi, anak-anak lebih banyak menggunakan waktunya bermain smartphone daripada belajar. Karenanya orang tua sering mengeluhkan adanya penyimpangan pada sikap anak akibat penggunaan smartphone yang mengganggu proses belajar. Hal itu disebabkan karena smartphone tidak digunakan tepat pada waktunya. Misalnya, saat anak mengerjakan PR yang diberikan oleh sekolah, anak-anak malah asik bermain gadgetnya, dan justru orang tuanya lah yang mengerjakan pekerjaan rumah tersebut. Hal itu tentunya berpengaruh terhadap konsentrasi belajar anak. Jika konsentrasinya berkurang, maka akan berdampak pada ketidakseriusan anak dalam belajar dan pemahaman materi, karena di dalam pikirannya hanya ada dan hanya ingin bermain smartphone. Selain itu, perilaku anak juga berubah menjadi sensitif, emosional, dan gangguan kesehatan lainnya. Penggunaan smartphone dalam jangka panjang juga menimbulkan kebaikan dan keburukan. Kebaikannya adalah anak bisa berdiam diri di rumah pada masa pandemi. Sedangkan keburukannya adalah anak terlalu bergantung kepada smartphone karena ingin bermain game. Smartphone membuat waktu belajar anak berkurang sehingga anak menjadi malas. Faktor yang paling dominan adalah faktor lingkungan atau budaya di mana anak tersebut tinggal, yang berdampak pada pola kebiasaan yang lama-kelamaan akan menjadi ciri khas suatu perilaku individu tersebut. Penggunaan smartphone di masa pandemi menimbulkan efek yang buruk jika dalam jangka waktu yang lama. Perilaku anak akan mengalami gangguan. Gangguan perilaku tersebut akan menyebabkan mereka mengalami
masalah dalam hubungan pertemanan, maksud saya hubungan sosial dengan teman dan gurunya, dan masalah dalam rutinitas pembelajarannya. Penggunaan smartphone selain dapat menyebabkan penyimpangan perilaku, juga dapat mempengaruhi prestasi belajar anak. Jadi kesimpulan dari pemaparan materi yang sudah saya jelaskan tersebut adalah pengaruh orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak dalam penggunaan smartphone atau gadget. Apabila orang tua kurang memperhatikan anaknya, maka akan menyebabkan anaknya tersebut menjadi kecanduan smartphone, dan anak akan terjerumus dari efek smartphone tersebut. Sejatinya, teknologi emang harus dikuasai oleh anak. Namun, anak jangan sampai dikuasai oleh teknologi. Anak diharapkan dapat menggunakan smartphone sesuai dengan porsinya agar terhindar dari gangguan yang tidak diinginkan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.